Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, langsung dari studio podcast One Day One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Dan kali ini telah hadir bersama kita seorang guru inovatif dari SMA Negeri Plus 2 Banyu Asin 3, Ibu Petri Priyatni STMPD. Iya, selamat datang Ibu Petri, jumpa lagi ya kita. Terima kasih, ketemu lagi. Iya, ini tentunya dengan inovasi yang luar biasa lagi nih Bu Pet. Oke Bu Petri, ini inovasinya berjudul merancang praktikum kimia dengan bahan alami pembuatan hand sanitizer. Nah, ini apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ya Bu? Iya baik, Ya. terima kasih atas pertanyaan Mbak Rica. Untuk terjadinya inovasi itu pasti ada latar belakang. Kondisi pandemi itu setiap kita harus mempunyai hand sanitizer, sementara kehabisan hand sanitizer di apotik dan di toko-toko. Nah, sebagai guru kimia menggerakkan peserta didiknya di kelas bagaimana kita menggunakan bahan alam sekitar untuk membuat hand sanitizer sendiri dan digunakan di sekolah kita sendiri, di ruang-ruang kelas, hasil karya dari siswa dalam praktikum kimia gitu latar belakangnya Mbak Rica. Iya, baik. Gitu. Luar biasa Ibu Petri yang melatar belakangi karena COVID-19 Ya, kemarin ya Bu ya, kemarin, di mana di pasaran pun kita kesulitan untuk mendapatkan hand sanitizer, sehingga muncullah ide untuk membuat hand sanitizer sendiri, tapi tentunya dengan bahan alami yang ada di sekitar kita sendiri ya Bu ya. Iya, ini untuk proses inovasinya sendiri bagaimana Bu Petri? Iya, inovasinya kan di praktikum kimia itu siswa kalau satu kelas 30 orang bisa dibagi menjadi 6 kelompok, masing-masing 5 siswa. Mereka akan berkolaborasi mencari bahan alam yang ada di sekitar rumahnya, seperti daun sirih, terus bisa menggunakan jeruk lemon atau jeruk nipis untuk digunakan sebagai bahan ini kan masih istilahnya masih manual gitu istilahnya. Dengan rebusan, siswa merebus daun sirih kemudian disaring, dikombinasikan aromanya dengan lemon, bisa dengan jeruk nipis dan dikreasikan. Maka setiap kelompok akan berbeda-beda tapi tetap bahan alaminya menggunakan prinsip dari daun sirih yang bisa digunakan sebagai antiseptik gitu Mbak Rica gitu. Baik, luar biasa karena kan untuk di pasaran sendiri hand sanitizer ada yang bentuknya gel atau ada juga yang bentuknya memang spray ya, spray tapi alkohol ya, ada dingin-dingin seperti itu. Dan tentunya itu mengandung bahan kimia yang tersedia di apotik ya. Nah, untuk inovasi ini sendiri Bu Petri karena menggunakan bahan alami, bagaimana dengan komposisi ataupun daya tahan dari sanitizer itu sendiri Ya, Bu? jujur Bu Petri akui karena ini pembuatannya bukan skala pabrik, masih manual dibuat oleh siswa di rumah masing-masing, terbatas maksimal hanya bisa 1 minggu rebusan itu bisa digunakan. Jadi kan kalau dia membuat satu botol kecil gitu ukuran 50 sampai 100 mili itu hanya bisa digunakan dalam 1 minggu, kemudian mereka akan membuat kembali baru untuk digunakan kembali. Produk awalnya itu bukan hanya hand sanitizer, kami kan bisa membuat sabun atau produk lain dari bahan alam, tapi yang dikombinasikan di sesi ini kita menggunakan hand sanitizer-nya gitu. Nggak tahan lama seperti kita beli yang kemasan itu ini hanya bisa bertahan 1 minggu atau maksimal 1 bulan itu kalau sudah dalam kondisi ternetralisasi wadahnya gitu, tergantung wadahnya gitu Mbak Baik, Rica. tapi ini sebenarnya bagus sekali karena mengingat ini kan memang dari bahan-bahan alami kan Bu ya. Iya, dan juga untuk proses pembuatannya sendiri itu sangat mudah kan. Dan mungkin siswa di rumah masing-masing. sahabat inovasi di rumah mungkin penasaran nih bagaimana sih cara membuat hand sanitizer sendiri bisa dilakukan di rumah ya Bu ya. Benar, Mungkin bisa dikasih tahu sedikit Bu trik-triknya. Ya memang kalau mau nonton
nonton videonya kan lengkap, tinggal ketik hand sanitizer, Mm-mm. Petri di YouTube akan tergiring ke video banyak itu puluhan atau ratusan video Bu Petri tentang hand sanitizer. Iya. Tapi Bu Petri jelaskan dulu, kami tuh di kampung tinggalnya di Kabupaten Banyuasin itu menanam yang namanya daun sirih. Jadi Mm-mm. menjalar di pohon-pohon gitu kan. Daun sirih yang kami tanam itu seperti jadi toga kalau di sekolah, Mm-mm. Iya. tanaman obat dan keluarga itu bisa kami petik, kami kumpulkan, kemudian dicuci bersih oleh siswa. Nah, oleh siswa itu tinggal direbus dulu. Hasil rebusan itu dipisahkan antara daun dengan Airnya airnya. ya, Nah, air oke. itu yang akan kita gunakan seperti prinsip kalau kita sakit mata, Mbak. Iya. Sakit mata kalau beli obat tetes mata susah, makanya saya ajak siswa membuatnya itu dari daun sirih yang Mm-mm. direbus Direbus itu. ya, Nah, ini oke. daun sirih yang direbus itu terus dikombinasikan lagi dengan jeruk lemon dan jeruk nipis Mm-mm. gitu. Jadi dalam perasan itu jadi ada kombinasi dari bahan-bahan yang kami biasa tanam di sekitar pekarangan sekolah gitu. Ada Iya, baik. juga Jadi di kampung. selain untuk Heeh. membunuh Bunuh bakteri juga, bakteri, apa aromanya iya pun aromanya tetap aroma segar ya, menyegarkan, karena benar ada kan lemon alami. dan jeruk Iya, nipisnya juga ya Bu iya Petri ya. begitu. Baik, ini luar biasa sekali Bu Petri karena Oke. eh, pembuatan yang cukup Cukup simpel, simpel, mudah sederhana. dilakukan dan Benar. sederhana sekali ya Bu ya. Iya, benar Oke, sekali. baik Bu Petri. Mhm. Untuk pengembangan kedepannya nih mau dibawa Mhm. kemana inovasi nih Iya, Bu? terus terang itu Iya. sebenarnya baru kerangka dasar. Kalau Bu Mm-mm. Peti mau mengembangkan lebih lanjut, berarti harus punya istilahnya indikator bagaimana kandungannya. Berarti harus Mm-mm. harus uji laboratorium Iya. lebih lagi. Itu namanya masuk ke dalam ranah kimia analisisnya. Mm-mm. Itu kan baru kimia dasar dan kimia proses, Iya. kimia organik. Nah, untuk ke kimia analisis itu harus ada alat spektrofotometri, Mm-mm. bagaimana uji kandungan labnya gitu hingga kandungan higienisnya bisa bertahan berapa lama. Itu kan benar-benar skala lab itu kalau di Indonesia itu yang lengkap itu baru di beberapa universitas Mm-mm. gitu, harus kerjasama untuk mengecek kandungan. Bisa juga Bu Petri kirim sampel gitu, misalnya kan kadang bayar satu sampel itu misalnya 50 ini kan 300.000 bisa join dengan UGM gitu atau Iya. universitas yang punya alat itu gitu Mbak Rica untuk Oke. pengembangan lebih lanjutnya Iya, gitu. baik. Ini Heeh. luar biasa. Jadi nanti Iya, ke bisa depannya bisa untuk dikembangkan, dikembangkan heeh, lagi ya, Bu ya. iya, Mungkin untuk diproduksi dalam skala benar. besar ya, Bu Iya, Petri ya. mhm, Oke, baik Bu Petri. mhm, Ini kan pasti ada timnya dong. benar. Iya. Siapa-siapa saja nih, Iya, Bu? kalau di sekolah kami itu membentuk tim namanya tim sekolah adiwiyata. Jadi Mm-mm. sekolah yang memanfaatkan lingkungan alam sekitarnya dalam pembelajaran. Nah, di Mm-mm. sini kami guru MIPA itu kelompok namanya komunitas belajar guru Mm-mm. matematik Iya. dan IPA, saya guru kimianya. Kita berkolaborasi membuat suatu proyek. Nah, jadi siswa diajak kerjasama dalam satu semester. Apa proyek siswa? Kalau kelas 10 baru mau belajar, baru kenal kimia jam ini proyek kimia hijau. Iya. Kimia yang tidak menggunakan bahan berbahaya. Makanya Iya. sekarang kimianya langsung diajak kimia hijau. Mm-mm. Kimia yang melihat ke lingkungan sekitar sekolah gitu Iya. langsung. Nah, jadi lari ke proyek P5, ada koordinator setiap kelas dari kepala sekolah. Koordinator P5 itu kalau bingung ya karena Mm-mm. dulu kurikulumnya berbeda, sekarang Iya, namanya karena sekarang kurikulum Merdeka merdeka. ya. Iya. Di kurikulum merdeka itu ada P5 itu singkatan dari proyek Mm-mm. pengembangan profil pelajar Pancasila. Iya. Jadi arah tujuan pendidikan Indonesia itu menuju pelajar yang berjiwa Pancasila. Jadi di Iya, sini baik, luar dia biasa. akan terus bekerja sama gitu Mbak. Iya, jadi Siswa ya semuanya memang pasti sebagai harus teamwork pelaksananya, ya. teamworknya. Iya, oke, Iya. luar biasa sekali Bu Mm-mm. Petri. Ini inovasinya. Sayang sekali ya Mm-mm. bincang-bincang kita Oke. terbatas oleh waktu. Namun Mm-mm. ini tidak mengurangi Iya. rasa ingin tahu sahabat inovasi di rumah yang bisa mau bertanya nih, bisa Iya, komen di boleh. YouTube di One Day One Innovation. Oke Bu Petri, Mm-mm. mungkin ada harapan ataupun juga Mm-mm. ucapan terima kasih yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, Bu? Silakan. Oke, Ya. harapan Bu Petri, kimia itu terus berkembang. Kalau orang menganggap kimia itu berbahaya, sebenarnya kimia juga menjadi obat. Dianggap karena kimia maka muncul virus COVID-19. Tapi karena kimia muncullah antivirus yang menangani hingga menyembuhkan COVID-19 itu sendiri. Nggak bisa mengecam kimia itu memberi dampak negatif. Kalau nggak ada unsur kimia air H2O, kita nggak bisa mandi. Iya, Gitu. betul sekali. Nggak ada oksigen, manusia tidak bisa bernapas. Bernafas ya. Jadi Iya. kimia tetap ada dua sisi. Kalau salah gunakan akan menjadi negatif, kalau menggunakan dengan tepat akan menjadi dampak positif. Iya. Ucapan terima kasih Bu Petri buat seluruh penonton, seluruh rekan-rekan guru, praktisi pendidikan, akademisi pendidikan, kepala sekolah maupun siswa gitu kan. Terus
mengembangkan inovasinya. Di sini kalau di Balitbangda ada One Day One Innovation, Mhm. nggak harus setiap hari sih sebenarnya gitu kan. Mhm. Sebenarnya inovasi itu dimulai dari hal kecil. Apa yang akan kita lakukan untuk perubahan pendidikan ke depannya? Kalau guru hari ini mengajar materi apa, kita bawa peserta didik kita menuju ke inovasi yang lebih baik ke depannya gitu. Iya, baik, Makasih luar Mbak biasa Rica. sekali Bu Petri. Ini sangat terima kasih banyak ya Iya. Balitbangda atas kehadiran Bu Petri di Sama-sama, podcast One Day Mbak One Rica. Innovation. Tetap terus menginspirasi Iya, sahabat insya inovasi Allah. di rumah ya Bu Petri ya. Insya Allah. Dan nanti selanjutnya kita akan ketemu lagi nih dengan Di sesi inovasi berikutnya. yang lebih luar biasa lagi ya Bu ya. Oke, Oke, siap. baik sahabat inovasi, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Petri Priyatni STMPD dari SMA Negeri Plus 2 Banyu Asin 3. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Tak lupa juga kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi. inovasi.